Nampak kan? Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak yang saya hormati. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan kami simulasi sebagai peran HR. Kami adalah perusahaan pengembang sekolahku, platform manajemen sekolah berbasis digital. Fokus kami hari ini adalah rekrutmen SDM yang akan menjalankan dan menjaga kualitas sistem ini. Kami meyakini bahwa kualitas produk ditentukan oleh kualitas orang yang mengelolanya. Karena itu, perekrutan kami dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Perusahaan membuka dua posisi utama. Yang pertama yaitu back-end developer, bertanggung jawab atas stabilitas sistem dan keamanan data siswa. Yang kedua, customer support spesialis edukasi, bertugas memastikan sekolah dapat menggunakan sistem yang benar dan efektif. Kedua posisi ini memiliki tanggung jawab langsung terhadap kualitas layanan perusahaan. Rekrutmen yang kami lakukan kali ini melalui seleksi CV, tes kompetensi, dan wawancara perilaku. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan kecocokan kemampuan, tanggung jawab, dan sikap kerja masing-masing peserta yang ingin mendaftarkan diri. Kesalahan perekrutan berdampak pada biaya, kinerja tim, dan stabilitas sistem. Karena itu, bagi perusahaan, rekrutmen adalah investasi, bukan formalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu William Marpau. Oke, buat slide selanjutnya, saya akan menjelaskan dari penjelasan tambahan dari Joshua Daci. Oke, yang ke slide keempat yaitu strategi retensi karyawan. Pada slide ini kami menjelaskan strategi retensi yang bertujuan untuk mempertahankan karyawan agar tetap produktif dan loyal terhadap perusahaan. Strategi retensi difokuskan pada penciptaan lingkungan kerja yang stabil, adil, dan jelas arah pengembangannya. Dengan strategi ini, karyawan tidak hanya bekerja untuk memenuhi tugas, tetapi juga melihat adanya keberlanjutan karir di dalam perusahaan. Retensi yang baik sangat penting karena kualitas sistem dan layanan sangat bergantung pada konsisten beserta kinerja sumber daya manusia. Serta, di sini kami menerapkan skema kompensasi, yaitu gaji dasar, yaitu back-end developer sekitar 3 sampai 4 juta. Consumer support yaitu 2 hingga 3,2 juta sesuai UMP dan UMK Sumut. Kami memberi insensi gaji tambahan yaitu 300 sampai 500 ribu bulan untuk digitalisasi sekolah baru, serta bonus THR 1 kali gaji bonus performa tahunan. Eh, Kami memberikan benefit tambahan yaitu mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar. Selain itu, perusahaan memberikan cuti tahunan sebanyak 12 hari serta cuti khusus untuk kebutuhan keluarga per 1 tahun, guna menjaga keseimbangan antar kerja dan kehidupan pribadi. Perusahaan juga menyediakan akses pelatihan online bersertifikat untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dari sisi pola kerja, diterapkan fleksibilitas jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, dengan kebijakan pulang lebih awal apabila target telah tercapai. Oke, slide selanjutnya yaitu sistem evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara tribulanan atau setiap 3 bulan sekali untuk memantau performa dan perkembangan karyawan. Setiap posisi memiliki performance indikator atau KPI yang jelas. Backend developernya dinilai berdasarkan stabilitas sistem dan keamanan data, sedangkan consumer support dinilai dari kecepatan dan kualitas pelayanan. Yang proses evaluasi ini dilengkapi dengan feedback loop, yaitu diskusi 2 arah antara manajemen dan karyawan. Dengan sistem ini, kami yakin evaluasi yang transparan dan berkelanjutan, karyawan memiliki kejelasan arah kerja dan karir, sehingga tingkat turnover dapat ditekan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Oke, kemudian saya lanjutkan kepada teman kami, Joshua Tabarat.
Slide coba gitu. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kami. Terima kasih juga teman saya telah menjelaskan. Dan saya akan menjelaskan tentang penanganan karyawan bermasalah. Satu, prinsip kami sebagai HR, prinsip utama kami adalah masalah adalah perbaikan, bukan hukuman. Kami berangkat dari asumsi bahwa sebagian besar masalah kinerja bisa diselesaikan melalui komunikasi, pembinaan, dan sistem yang jelas. PHK bukan tujuan, tetapi jalan terakhir jika semua upaya perbaikan tidak berhasil. Nah, langkah-langkah yang kami ambil untuk memperbaiki karyawan yang bermasalah ialah pastinya identifikasi masalah karyawan. Langkah pertama ini untuk mengidentifikasi jenis masalah secara objektif, bukan berdasarkan asumsi ataupun emosi. Masalah kami dikelompokkan menjadi masalah kinerja, masalah perilaku, dan juga masalah etika dan keamanan. Pengelompokan ini penting karena setiap jenis masalah memiliki penanganan yang berbeda. Tahap pertama ialah konseling dan peringatan. Jika ditemukan masalah, HR dan atasan langsung melakukan sesi konseling internal. Tujuan konseling mendengar penjelasan karyawan, menggali akar masalah, menyepakati ekspektasi yang jelas. Jika setelah konseling belum ada perubahan, maka kami mengeluarkan surat peringatan atau SP. Masuk ke tahap surat peringatan 1 sampai 3. SP1, teguran tertulis plus arahan perbaikan. SP2, teguran lanjutan plus target perbaikan. SP3, peringatan terakhir sebelum PIP atau PHK. Setiap SP memiliki masa berlaku dan indikator yang jelas. Tahap 2, Performance Improvement Plan atau PIP. Jika karyawan masih berpotensi diperbaiki, kami masuk ke tahap Performance Improvement Plan atau PIP. Durasi PIP itu 1 hingga 2 bulan, tergantung tingkat masalah. Isi PIP, target kerja yang spesifik, timeline yang evaluasi mingguan, SOP kerja yang berjelas, bagian tambahan jika diperlukan. Selama PIP, HR melakukan monitoring aktif, bukan membiarkan karyawan berjalan sendiri. Tahap 3, dokumentasi dan transparansi. Seluruh proses penanganan kami dokumentasikan secara tertulis. Dokumentasi yang dicatat, surat peringatan, target PIP, dan juga hasil evaluasi, baik atasan dan HR, dan juga tanggapan karyawan. Dokumentasi ini penting untuk keadilan internal dan perlindungan hukum perusahaan. Tahap 4, keputusan akhir. Setelah masa PIP berakhir, HR bersama manajemen melakukan evaluasi akhir. Jika karyawan membaik, status kerja dipulihkan, dan karyawan kembali ke jalur normal dengan monitoring ringan. Jika tidak ada perbaikan, maka PHK dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati hak karyawan. PHK sebagai opsi terakhir. Detail pertama ialah landasan hukum PHK. Setiap keputusan PHK kami didasarkan pada hukum ketenaga kerjaan. Itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PHK dilakukan setelah tahapan SP dan pembinaan dijalankan. Dan juga setelah karyawan di PHK, perusahaan wajib memenuhi hak karyawan. Hak yang diberikan itu biasa uang pesangon, UPNK, PH, surat pengalaman kerja, dan juga akses BPJS hingga masa berlaku. Untuk ke tahap selanjutnya, skenario bisnis keluarga. Nah, bagaimana sih kami sebagai startup menyikapi skenario bisnis keluarga ini? Langkah pertama kami ialah pastinya menjaga profesionalisme. Dalam bisnis keluarga, SR berfungsi sebagai penjaga sistem dan keadilan. Aturan kuncinya ialah satu standar untuk semua. Rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi berbasis KPI, informasi berdasarkan performa. Pencegahan konflik internal. Kami memisahkan hubungan keluarga dan hubungan kerja. Job description tertulis, alur pelaporan jelas, penilaian oleh atasan profesional, SR sebagai penengah konflik. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya.
dan akan dilanjutkan oleh teman saya Andrew Samuel. Oke, teman-teman, eh, oke. Jadi saya di sini bakal menjelaskan tentang pada tahun bisnis terlalu banyak kompensasi yang kita berikan. Contohnya kita terlalu sering untuk membuat yang namanya nepotisme. Kemudian ketika bidangnya tidak diahli tersebut. Nah, tapi dari sisi ini kami mengumpulkan berbagai macam hal. Nah, salah satunya adalah strategi retensi dan kompensasi SDM. Ini kami itu mau menunjukkan bahwa teknologi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang tepat dan berkelanjutan. Dalam sistem manajemen sekolah seperti sekolahku, stabilitas itu adalah kunci. Karena itu kami menerapkan yang namanya strategi retensi yang realistis. Nah, strategi ini kami tetapkan berdasarkan standar daerah khususnya untuk Sumatera Utara. Nah, kami menetapkan gaji yang lumayan kompetitif, tapi tepat untuk daripada karyawan kami. Nah, seperti yang kita tahu, dengan hal itu maka skenario daripada bisnis keluarga itu dapat lebih mudah dicegah ataupun dikurangi. Nah, aturan keadilannya adalah seperti yang kami tulis di sini adalah satu standar untuk semua dalam rekrutmen, jam kerja, dan evaluasi. Nah, itu adalah satu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tentang sistem evaluasi kinerja, dasar hukum PHK di Indonesia, serta strategi retensi yang lanjutan. Nah, masalah suksesi kenaikan jabatan berdasarkan kompetensi dan hasil kerja, tentunya kita juga sering mendengar isu bahwa di luar sana sering terjadi di mana kenaikan jabatan itu bukan berdasarkan kompetensi dan hasil kinerja apabila itu diserahkan pada orang-orang terdekat ataupun keluarga. Nah, kemudian juga ada pembagian tugas job desk tertulis atau melapor ke manajer fungsional itu bahkan belum sepenuhnya ideal. Nah, jadi sebenarnya kami berkomitmen bahwa keluarga itu memang penting, tetapi selama itu memenuhi kebutuhan perusahaan dan sepatut-patutnya atau tepat untuk menjalankan fungsinya di jabatan yang diamanahkan atau diemban. Nah, di sini saya juga menjelaskan tantangan HR pada slide 8. Tantangan HR di Indonesia itu yang pertama adalah literasi digital rendah. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu menempati salah satu urutan yang tertinggi dalam minat baca. Bahkan IQ masyarakat rata-rata di Indonesia adalah 78. Nah, dalam hal ini, sekolahku itu memperkuat yang namanya sistem manajemen sekolah. Dengan memperkuat sistem manajemen sekolah, itu maka akan menghasilkan sebuah common sense, di mana memperkuat pelatihan internal tim, support dan panduan video sederhana. Jadi ibaratnya kita membuat literasi ataupun sifat-sifat yang edukasi itu jauh lebih kreatif dan jauh lebih efektif untuk menarik minat baik kalangan anak muda maupun yang lanjutan. Nah, kedua adalah persaingan talent. Di sini persaingan talent itu menawarkan banyak hal. Yang salah satunya adalah visi, dampak, fleksibilitas kerja dan jenjang karir cepat. Saingan talent ini merupakan satu hal yang positif, namun selama itu dalam batas regulasi. Misalnya seperti yang disebutkan tadi bahwa ada beberapa karyawan yang diberikan insentif ketika melakukan jasa yang lumayan fluktuatif, dan bagi karyawan yang berkebalikannya tentunya tidak akan kita berikan atau bahkan kita berikan sebuah sanksi. Nah, terkait tentang regulasi ketenagakerjaan, kita punya yang namanya audit kepatuhan rutin dan gunakan konsultan dalam hukum atau harus terupdate, di mana regulasi ini untuk menjamin hak kerja bagi para karyawan kami yang berusaha untuk menjaga stabilitas dan fungsi daripada perusahaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang
Selanjutnya adalah kaitan dengan kondisi Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki kesenjangan talenta. Rekrutmen fokus pada portofolio dan logic test. Dan hanya ijazah adalah salah satu kebijakan kami untuk mengatasi hal ini. Jadi sebenarnya seperti yang kami sebutkan di atas bahwa untuk menduduki posisi yang kami tawarkan itu sebenarnya tidak wajib S1, namun kami mempertimbangkan bahwa S1 adalah sebagai gelar minimumnya dikarenakan S1 adalah orang yang sudah mengalami berbagai macam pendidikan, kondisi, dan tekanan-tekanan yang memungkinkan untuk mereka jauh lebih stabil ketika menghadapi kinerja selama di perusahaan kami. Nah, kedua adalah budaya kolektivitas, acara tim dan feedback one-on-one membangun rasa kekeluargaan, menekan turnover. Tentunya pekerjaan yang berat itu kami berikan, tapi ada beberapa benefit. Salah satunya adalah budaya kolektivitas kami. Kami saling mensupport salah satu semua tim, semua personal dan semua karyawan. Nah, salah satunya adalah membangun feedback one-on-one ini dengan rasa kekeluargaan dan melakukan turnover. Digitalisasi out agresif. Nah, ini adalah yang ketiga di mana startup memimpin pasar manajemen sekolah sebelum kompetitor asing-asing. Ya, tentunya ini jauh memperkuat di mana posisi kita sebagai perusahaan lokal itu jauh lebih aktif, jauh lebih efektif bagi manajemen sekolah sebelum brand-brand daripada orang luar ataupun kompetitor-kompetitor lainnya itu masuk dan menggeser dominasi kita. Meskipun sebenarnya kita brand lokal juga cukup mampu untuk menyaingi mereka. Nah, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Joshua Stendoki. Hadirin sekalian, secara profesional. Detail proses akan disampaikan melalui kanal resmi perusahaan. Sekian, terima kasih.